Assalamualaikum semuanya sahabat Tutur Mama, Mama dan Papa. Kembali lagi bersama saya Riandani di acara podcast Tutur Mama. Dan sangat luar biasa sekali ya, karena pada podcast kali ini kita bisa keluar jalan-jalan lagi. Kita main ke rumahnya, siapakah beliau? Ini dia, Mbak Atika Hania. Ya. Biasanya dipanggilnya Mbak Hani? Biasanya Tika. Oh, panggilnya Mbak Tika, Iya. malahan. Kayaknya kita perlu kenalan dulu deh sama beliau. Silakan Mbak Tika, bisa perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Tika Hani Listiati, biasa dipanggil Tika. Tapi hanya Mbak Ari nih yang manggilnya Hani nih. Soalnya udah kebiasaan kan Hani Banis. Jadi biasanya Afika gitu Mbak. Oh, Afika, Mbak Afika gitu. Enggak Atika Mbak. Gitu. Oke. Nah, Mbak Tika ini beliau adalah seorang yang luar biasa ya, perempuan yang cukup inspiratif kalau bagi kami Tutur Mama, karena beliau tidak hanya mendedikasikan perjalanan hidupnya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat ya Mbak Tika ya. Kalau boleh tahu fokus kemana sih Mbak untuk melakukan pengabdian ke masyarakat itu? Lebih fokusnya ke anak-anak Mbak. Soalnya memang dari SD itu suka anak-anak, maksudnya suka adik-adik yang di bawah dari saya kayak gitu. Dari SD, SMP itu memang kebiasaannya lingkungan sini banyak anak-anak, jadinya memang seneng gitu kalau lihat anak-anak. Oke. Tapi memang kondisi anak-anak di lingkungan sekitar sini ya, itu sudah cukup untuk mendapatkan haknya ya. Intinya tuh dari segi pendidikan, kemudian keterampilan seperti itu, sehingga aku manggilnya Mbak Tika aja nih, Mbak Tika. Iya, manggil apa sehingga Mbak Tika itu tergerak untuk melakukan hal lebih untuk mereka. Sebenarnya untuk si anak-anak itu menerima hak itu sebenarnya sudah cukup baik ya Mbak di lingkungan sini. Cuman untuk ada kegiatan yang mungkin bermanfaat buat mereka yang tidak hanya untuk belajar kayak gitu tuh masih belum ada. Jadinya saya tergerak untuk mengadakan kegiatan yang supaya anak-anak itu gemar gitu belajar tidak hanya mata pelajaran khususnya, tapi emang belajar secara keseluruhan, terutama skill ya, keterampilan ya, lebih ke situ ya. Skill, lebih ke bermain dan belajar, science eksperimen seperti itu. Apa yang bikin Mbak Tika itu tergelitik ya, bisa berpikir sejauh itu gitu loh? Dari rasa kegagalan dan kecewaan sih Mbak waktu itu. Kegagalan? Siapa ini yang merasa kegagalan dan kekecewaan? Dulu kan waktu kuliah saya tuh pengennya masuknya PGSD kan Mbak. Kayaknya enak ya jadi guru SD kayak gitu. Maksudnya nggak pernah sedih, kayaknya ceria terus gitu tiap hari gitu. Tapi ketika saya mendaftar di salah satu universitas di Jogja, udah 3 kali itu Mbak, 3 kali 3 jalur, dan tidak keterima di jurusan itu. Terus saya waktu itu kayak punya tekad gitu, saya nggak apa-apa nggak jadi guru SD, tapi saya yakin saya pasti jadi guru di SD di rumah kayak gitu. Oh, itu yang melatar belakangi ya. Iya, jadi seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah jadilah Guci prestasi, Masya Allah. Tapi dari sekian banyak benda nih ya, kenapa Guci ini yang dipilih untuk menjadi nama yang istilahnya itu bisa jadi tempat untuk mewujudkan impiannya Mbak Tika ya? Guci itu dari ibu saya Mbak. Dari ibu? Dari ibu. Jadi dulu awal-awal memang saya belajar anak-anak di sini nggak pakai nama apapun, jadi cuman di teras belajar gitu, membaca, berhitung, menulis. Tapi lambat laun mungkin ibu kayak mempunyai tergerak gitu ya hatinya untuk wah ini kayaknya harus dikasih nama ini, apa kegiatannya seperti itu. Terus akhirnya ibulah yang memberi nama Guci gitu, artinya bubuk cendekia. Bubuk cendekia. Bubuk cendekia. Oh, jadi itu singkatan ya? Iya, jadi ya alhamdulillah semua yang dari orang tua kayaknya berkah ya Mbak. Alhamdulillah. Oh, berarti ini tuh berdiri memang awalnya ibu ya? Ibu yang
Awalnya mulai? memang saya, cuman ibu sering membantu saya ngajar anak-anak itu setiap sore. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Tapi kegiatan di Guji Prestasi itu ada apa aja sih Mbak? Di sini ada selain belajar, jadi kita sistemnya nggak seperti pembelajaran kayak di bimbel-bimbel klasikal seperti itu, tapi kita di sini membantu mereka supaya cinta akan belajar. Jadinya mereka ada pekerjaan rumah apa, kita bantu di sini. Tapi tidak kita beri jawaban langsung, Mbak. Jadi kita harus tahu gimana dulu nih anak-anak ngerjainnya. Salah nggak apa-apa, tapi yang penting mereka mencoba untuk mengerjakan soal itu. Terus setelah itu ada beberapa kegiatan juga di sini. Salah satunya ada parenting, itu 3 bulan sekali. Jadi orang tua yang pada belajar anak-anak di sini ini kita kumpulkan di sini setiap 3 bulan sekali. Jadi nanti kita mendatangkan pembicara, entah itu psikolog atau ibu-ibu yang berpengaruh di kampung sini, ini kita jadikan narasumber di sini. Oh, Masya Allah sekali. Itu kenapa bisa tergagas adanya pertemuan 3 bulan sekali dengan orang tua? Pasti itu kan ada latar belakangnya nih ya. Nah, itu gimana ceritanya, Mbak? Latar belakangnya memang anak-anak di sini selain mereka itu bermain, belajar, saya rasa mereka kedekatan antara orang tua dan anak itu kurang gitu, Mbak. Iya, jadinya saya terketuk gitu hatinya untuk kayaknya ini butuh nih supaya anak-anak dan orang tua itu saling terikat gitu, Mbak. Sekarang kan di zaman yang sekarang kayaknya memang agak susah ya, Mbak. Membangun komunikasi ya antara orang tua dan sama anak itu bahkan ada jarak gitu. Kalau bisa kan enggak ya. Oke, benar-benar. Iya, mereka saling curhat kayak gitu. Dan ketika pertemuan parenting pun anak-anak juga saya wajibkan untuk ikut. Berarti orang tua dan anak harus ikut semua ya? Iya. Itu kedua orang, biasanya yang ikut cuman ibu saja, ayah saja? Ada salah satu dari mereka. Jadi kadang lebih banyak sih ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Iya, lebih banyak ibu-ibu, tapi ada juga yang bapak-bapak. Oh iya, alhamdulillah sekali. Baik, ini menjadi hal yang unik ya, karena ini kan berdiri sendiri, betul, merintis sendiri, tetapi mempunyai gagasan juga fokus tidak hanya ke anak-anak, tetapi juga ke parenting ya. Ada nggak sih kendala-kendala dalam menjalankan atau membawa Guci Prestasi ini? Karena dari 2016 ya, Mbak. Oh, dari 2016. Okay. Dari 2016, jadi memang mungkin lika-liku perjalanannya naik turun, bahkan nangis, bahagia, sedihnya udah kayak ngerasain semuanya kayak gitu. Mulai dari lingkungan sini ada yang tidak mendukung pun, jadi ada. Ya karena mungkin terbiasa lingkungan sini sepi ya, Mbak. Terbiasa lingkungan sini sepi, tidak ada keramaian, tidak ada kegiatan. Ada kegiatan pun cuman ya standar, mungkin kegiatan di kampung kan. Itu terus jadi tiap sore rame nih, ada anak-anak. Oh, kegiatannya emang sore ya? Iya, sore. Sampai malam, Mbak. Jadi ada pembelajaran yang setelah maghrib. Ya, nanti sampai 7:30. Nah, itu jadi rame kan. Ada beberapa warga yang mungkin tidak suka dengan keramaian. Nah, itu ada kendala di situ. Tapi tetap waktu itu kita mediasi, ngomong dengan baik-baik kayak gitu. Ya, lambat laun alhamdulillah mereka nerima semua. Oke. Itu sesuatu hal yang cukup menantang gak sih kalau kayak gitu? Iya, soalnya kita berhadapan langsung sama masyarakat ya, Mbak. Dan itu memang nggak mudah. Apalagi saya memang berdomisili di sini juga, ya sudah lama lahir juga di sini. Jadi, tapi gimana ceritanya bisa membawa anak-anak yang mungkin biasanya kan kalau anak-anak di daerah sini mungkin ya habis sore kayak gitu kan main ya. Nah itu gimana ceritanya bisa membawa mereka untuk mau belajar ke sini? Kalau saya lebih ke ini ya, Mbak. Kalau istilahnya, kalau bahasa Jawa itu namanya getok tular. Jadinya dari mulut ke mulut, dari info ke info kayak gitu.
misalkan ada anak-anak yang belajar di sini kok ngerasa wah asik nih, mereka langsung bawa nih teman-temannya, langsung ayo belajar ke sini, enak, maksudnya nggak mengekang, nggak harus dapat nilai segini kayak gitu. Terus bisa sambil baca, bisa sambil main, dan anak-anak pun di sini saya bebaskan Mbak, jadinya belajar sambil makan boleh. Iya, sambil makan. Nanti kalau misalkan mereka dalam setengah pembelajaran mereka lapar, ya udah jajan dulu. Jadinya nggak harus kamu belajar nggak boleh makan kayak gitu. Harus ketat dan itu ya. Harus ketat. Artinya kan sistem yang dibangun di sini adalah belajar asik dan menyenangkan ya Mbak. Iya, betul. Tapi sebenarnya gimana sih cara untuk membangun kepada anak-anak bahwa belajar itu sesuatu hal yang memang menyenangkan? Apalagi kalau di sini rata-rata usia berapa Mbak yang ikut? Kelas 1 sampai kelas 6. Nah, apalagi anak-anak ya berarti ya. Nah, anak-anak itu kan kadang masih ada dunia mereka untuk bermain, tapi di sisi lain juga mereka harus belajar kayak gitu. Nah, itu gimana sih cara mengemas? Cara mengemasnya saya dengan pembelajaran yang ada di sini Mbak. Jadinya mereka selain belajar di sini juga ada science eksperimen. Oh, seperti apa itu? Ya, jadinya mereka itu mengenal ilmu itu juga dengan praktek. Jadinya mereka misalkan setiap minggu sekali itu ada praktek kayak membuat gunung, terus nanti ada lahar. Keluar itu kan biasanya dengan beberapa eksperimen sains yang percampuran apa dengan apa seperti itu. Terus kadang kita juga tidak hanya 1 minggu itu belajar full, walaupun mereka 2 kali dalam seminggu. Nah itu, tapi juga ada outbound juga di sini. Jadi kita juga menyediakan alat-alat outbound, tapi khusus untuk anak-anak saja. Jadinya di sela-sela pembelajaran, ketika mereka mulai kayak bosen kayak gitu, terus saya keluarin tuh alat-alat outboundnya, mereka langsung semangat lagi. Apa aja itu misalnya? Kayak gitu. Jadi kayak bola, jadi ada botol aqua saya kasih sini. Bikin saya sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Terus nanti pakai bola tenis tuh, terus nanti saya estafetkan. Ini harus pakai jidat nih, mindahin bolanya. Jadi nggak boleh pakai tangan, nggak boleh pakai tangan apa-apa. Dan itu nggak sebatas main-main doang ya, pasti ada maknanya ya. Ada maknanya dan hikmahnya. Nanti setelah selesai dari permainan itu, mereka juga ayo apa manfaatnya dari mainan ini tadi? Siapa yang bisa jawab? Tak kasih sesuatu. Oh, benar. Jadinya kayak mereka selalu tertarik gitu buat belajar. Dan juga melatih rasa percaya diri juga itu kepada anak-anak ya. Keren. Jadi kebanyakan yang di sini itu usia berapa Mbak? Usia SD kelas 1, usia 7 tahun, sampai SD kelas 6, usia 12 tahun. Baik, ini agak sensitif nih ya. Tapi membangun sebuah kegiatan yang seperti ini tentunya memerlukan finansial yang cukup ya. Sensitif sekali ya Mbak. Iya, nah itu gimana ceritanya dari 2016 sampai ke 2022 itu perjalanan yang cukup panjang ya. Udah berapa tahun berarti? 2016 7 tahun. 7 tahun ya, itu udah anak dari bayi lahir dan masuk SD loh. Iya. Ibaratnya kan. Dulu sih memang awal-awal saya sama sekali tidak memungut biaya apapun. Anak-anak belajar di sini bahkan dulu setiap hari. Jadi setiap hari, setiap sore anak-anak belajar di sini, dan waktu itu saya yang ngajar Mbak. Setiap hari. Sendiri ya? Sendiri. Berapa anak waktu itu? Hampir 30 anak. Masya Allah. Hampir 30 anak, saya sendiri yang ngajar. Dan betapa riwahnya ternyata menjadi guru nggak mudah juga. Saya nyesel nggak itu? Saya juga sempat, ternyata kayak gini ya. Apalagi kalau di kelas, di sekolah formal yang Mbak, bahkan 35 anak. Saya ngerasain banget. Itu 30 heterogen umurnya. Kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya waktu itu ngajarnya sampai bergantian nih. Bentar, gantian dulu, Mbak ini dulu. Gitu. Sabar gantian, gurunya cuma satu kayak gitu kan. Itu dari 2016. Akhir 2017 itu alhamdulillahnya saya bertemu sama Lazis. Ya, lembaga amal zakat. Ya barakallah ya Mbak. Jadi ya kayak Allah tuh kalau
mau ngasih jalan yang baik itu ada aja jalannya itu. Saya dipanggil sama Lazis waktu itu, ternyata si bapak ini temannya bapak saya. Main ke rumah, lihat ada anak-anak banyak, terus nyamperin saya. Mbak, ini kegiatan apa? Belajar Pak, anak-anak setiap sore. Oh Masya Allah, kayak gitu. Terus selang beberapa bulan itu Mbak, 3-4 bulan, bapaknya hubungin saya lagi. Mbak, kegiatannya masih enggak seperti itu. Ini ada program nih dari Lazis, waktu itu dari UII. Ya, ada program, nanti Mbak ke kantor ya. Sekitar pagi itu 2018 awal saya ke kantor Lazis. Terus saya ditawarin ini ada program pemberdayaan khusus anak-anak. Alhamdulillah saya sampai pengen nangis kalau cerita itu. Ya, jadinya kayak akhirnya saya disuruh membuat proposal, membuat program. Terus saya langsung diskusi itu sama bapak sama ibu saya, hanya bertiga waktu itu, program apa yang cocok nih buat anak-anak di sini kayak gitu. Terus habis itu saya membuat proposal, terus akhirnya saya presentasi itu di Lazis. Ya alhamdulillahnya mereka mau mengadakan kegiatan pemberdayaan di sini itu 3 tahun lamanya. Alhamdulillah. Ya, berarti semua finansial, semua yang membackup mulai dari buku-buku yang ada di sini semuanya, terus papan tulis, meja, kursi, lemari, semuanya dari semua penunjang kegiatan belajar-belajar ya. Iya, bahkan mereka juga ada kegiatan piknik seperti field trip seperti itu 1 tahun sekali di akhir tahun, bahkan sampai ke gembira lokal, ke museum, ke coklat monggo waktu itu, ke jauh-jauh itu dari Lazis juga. Selama 3 tahun semua membackup secara finansial, baik itu konsumsi anak-anak, buku anak-anak, semuanya Mbak. Yang membackup Lazis. Alhamdulillah sekali ya. Dan kalau sejauh ini sistemnya bagaimana? Kalau sejauh ini karena setelah 3 tahun itu saya sudah habis ya programnya sama Lazis, jadinya kita dituntut untuk mandiri seperti itu. Dituntut untuk mandiri. Jadi sekarang saya semi profit di sini. Ya, dan tentunya memang nggak mudah ya Mbak. Yang dari tadinya pembelajaran itu secara gratis, terus sekarang pindah ke semi profit. Saya juga memberikan info, pemahaman ke orang tua anak-anak itu juga dengan pelan-pelan kayak gitu, karena memang ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Jadinya sekarang memang semi profit, anak-anak yang belajar di sini ada biaya, cuman tidak banyak. Gimana tuh penerimaan orang tua yang tiba-tiba ada biayanya seperti itu? Ya ada yang menerima, ada yang tidak menerima, tapi karena memang ada orang tua yang memang paham, karena belajar dan mengajar itu sesuatu yang nggak mudah, jadinya perlu usaha yang luar biasa, entah itu dari gurunya, entah itu dari anak-anaknya. Jadi orang tua yang memang memahami itu, mereka menerima. Tapi bagi yang tidak, ya silakan mundur ya. Ya, ada juga yang mundur karena memang orang tua nggak paham akan hal itu. Emang ya, semakin tinggi pohon, alhamdulillah asar. Bentar ya. Memang ya, semakin tinggi pohon itu semakin kencang angin yang berhembus. Dan mungkin ini juga proses ya, proses biar Guci prestasi ini tuh semakin kuat, semakin apakah benar-benar bisa berjalan nggak sih dengan ujian-ujian ini? Apalagi niatnya kan emang untuk suatu hal yang baik ya, kayak gitu. Nah, dari yang awalnya cuma mengajar sendirian nih, terus sekarang sudah ada partner-partner atau masih? Dari kita kerjasama dengan Lazis itu, saya juga merekrut
teman saya dari teman-teman dekat dulu itu untuk mengajar di sini, dan tentunya mengajar secara ya relawan ya Mbak, istilahnya. Itu enggak setiap orang itu mau kan ya, enggak setiap orang itu mempunyai visi yang sama kayak yang saya minta mungkin. Nah kalau yang visi kami itu kan kita enggak memberi apa-apa secara lebih seperti itu. Jadinya yang penting ilmunya bermanfaat itu udah gitu. Nanti kan maksudnya mungkin ada mungkin ada sedikit dari kita, tapi kan nggak sebanyak yang mungkin teman-teman harapkan. Nah itu ya nggak, sistemnya seleksi juga Mbak. Jadinya saya hanya via IG, via WhatsApp teman-teman saya, terus nanti datang ke sini. Kita ajak ngobrol aja, kadang ngobrolnya nggak di sini, kadang di kedai mana, ayo enaknya ngobrol kemana kayak gitu. Ya ada yang menerima dengan visi itu, ada yang mungkin baru 1-2 kali ngajar nyoba kok ternyata berat, terus habis itu out kayak gitu juga. Tapi ada. Menarik ya, apa sih yang sebenarnya itu menjadi hal yang berat untuk mengajar, untuk berbagi ilmu dengan anak-anak? Biasanya yang sering ditemuin itu apa sih Mbak? Kalau sejak dulu itu anak-anak lebih ke banyak taunya, pengen taunya itu lebih banyak gitu. Dan pertanyaan itu semakin kesini semakin aneh-aneh gitu mereka tanyanya. Misalnya? Ya, Mbak, misalnya nih Mbak, yang waktu tentor saya kan sebutannya yang ngajar di sini tentor ya. Kakak-kakak tentor ya dipanggilnya ya. Itu pernah terus nanya ke saya, manggil ini karena dia nggak bisa jawab. Jadi Mbak, kenapa sih Allah itu cuma satu kayak gitu? Kok enggak bisa? Kakak-kakak ini bisa jawab nggak? Ya kayak gitu. Mbak, kenapa sih kok di atas langit masih ada langit kayak gitu? Sekritis itu ya. Sekritis mereka itu ya. Sekarang mereka tanyanya. Terus Mbak, kenapa sih HP sekarang macam-macam isinya kayak gitu? Oh, ada yang tanya itu? Iya. Nah, anak macam-macam pertanyaannya itu di luar dari ekspektasi kita. Oke, benar. Iya, di luar dari mungkin pertanyaan seorang anak SD yang mungkin paling pertanyaannya kayak gini. Ternyata di luar dari itu. Itu yang kadang membuat kita sebagai seorang ya dewasa belum ya. Istilahnya sebagai seorang dewasa itu harus menjawab yang sebenarnya kan. Sebenarnya simple dan dia mudah untuk dipahami juga ya. Betul. Dan mudah untuk diterima anak-anak khususnya. Jadi kan kita nggak boleh bohong kan Mbak sama anak-anak. Kita harus memberikan ilmu yang itu ilmu nggak membohongi. Betul, kita harus benar-benar jelasin itu secara ilmiah maupun spiritual. Itu sih yang kadang saya harus belajar dulu nih. Kadang buka buku dulu mau jawab pertanyaan anak-anak. Tapi kalau pernah nggak sih mereka menanyakan hal sekritis itu dan otomatis kita ya perlu berpikir lebih ya untuk menjawabnya seperti itu. Kalau misalnya kita belum punya jawaban yang tepat nih menurut kita, mungkin ini bisa jadi tips juga ya buat orang tua, sahabat-sahabat tutur mama gitu. Gimana strateginya Mbak Tika untuk biar anak-anak itu nggak kecewa gitu. Kita akan menjawab tapi nanti dulu ya, kita juga mau belajar dulu gitu. Tapi kita kan nggak mungkin langsung bilang ke anak-anak kayak gitu kan. Iya. Nah itu pernah nggak kayak kejadian seperti itu? Pernah Mbak. Jadi ya yang pertanyaan tadi, kenapa sih Mbak Allah cuma satu kayak gitu. Ya waktu itu teman tentor saya suruh, ya kalau misalkan kamu belum tahu jawabannya, tunda dulu. Jangan nggak bisa jawab, tapi besok Mbak kasih ceritanya gitu. Iya, jadi solusinya itu besok Mbak ceritain kenapa kok Allah itu cuma satu. Sekarang kerjain dulu nih, selesaiin soalnya dulu, besok Mbak ceritain. Besok pokoknya Mbak ceritain, nggak bohong. Nah kayak gitu. Jadinya kan kita masih ada waktu nih buat belajar, buat jawab nih gimana sih jawaban yang emang bisa dipahami dengan mudah ke anak-anak tuh kayak gimana. Kita juga belajar nih Mbak dari media sosial, dari buku yang itu khusus untuk menjelaskan ke anak-anak. Oke, nah tapi kalau menurut Mbak Tika sendiri nih ya, menghadapi atau melihat fenomena anak-anak yang kritis ya sebenarnya, kira-kira apa sih yang mempengaruhi mereka bisa bertanya-tanya seperti itu?
Media sosial Media sih Mbak. sosial ya. Sejauh ini media sosial. Mm-mm. Jadinya mereka memang hampir setiap anak tuh punya HP. Saat ini ya. Iya, saat ini hampir setiap anak punya HP. Nggak ada yang nggak punya. Apalagi kemarin ya, daring seperti itu. Iya, apalagi daring kemarin itu ya hampir malahan baru semua kan ya HP-nya. Ya itu jadinya, tapi khusus untuk di sini mungkin kalau pembelajaran kita emang harus membuka gadgetnya memang kita perbolehkan. Tapi kalau memang itu khusus belajar harus diperhatikan ya kita nggak membolehkan mereka untuk membuka gadget. Oke. Iya. Ini mumpung kita ngobrol sama Mbak Tika nih ya, menghadapi anak-anak yang heterogen tuh memang sesuatu yang bukan mudah. Luar gitu biasa. Ya, luar biasa ya kan. Nah gimana itu caranya Mbak Tika untuk bisa, ya kita kan juga manusia biasa ya, kita juga ada capeknya juga gitu kan. Anak-anak yang heterogen, gimana kita bisa mengendalikan mereka agar bisa istilahnya tuh mendengarkan apa yang kita sampaikan, mengenali dan memahami karakter anak satu sama lain kayak gitu. Kalau saya lebih ya karena memang masih belajar juga ya Mbak. Jadinya memang menghadapi anak-anak yang banyak dan apalagi karakternya juga beda-beda dan kelasnya pun beda-beda. Cara orang tua mendidik di rumah pun mereka lebih banyak di rumah pun juga beda-beda. Langsung di sini belajar di sini dengan karakter yang mereka bawa juga. Jadinya kuncinya cuma sabar. Kuncinya cuma sabar dan kadang saya juga mengikuti beberapa seminar-seminar yang khususnya itu tentang parenting. Jadi ke anak-anak itu lebih ke parentingnya. Jadi tentor di sini juga sering saya ikutkan untuk mengikuti seminar khusus itu untuk parenting dan beberapa kegiatan mungkin yang ranahnya juga ke anak-anak. Jadinya kita mempunyai ilmu untuk mengantisipasi beberapa karakter anak. Oke. Tapi pendekatan parenting seperti apa sih yang sekiranya itu cocok untuk anak-anak seusia-usia tersebut? Kalau di sini lebih ke ngobrol. Jadinya tidak ada batas antara saya guru dan kamu murid. Jadi kita ngobrol ke anak-anak. Ngobrol seperti teman seperti ini. Walaupun memang ngobrolannya memang harus sopan juga. Tapi kita harus ngobrol kayak gitu. Kita cerita. Bahkan mereka sering nih cerita tentang keadaan rumahnya, tentang keadaan orang tuanya. Rata-rata bagaimana mereka bercerita? Apakah kondisi di keluarga baik-baik saja? Ya baik, cuman ya memang standar anak-anak ya Mbak, kalau suruh belajar mungkin dimarahin nih sama bapak ibu kayak gitu. Dah itu cerita ke kita, ke teman-teman tentor, Mbak tadi habis dimarahin nih sama bapak ibu kayak gitu. Cerita curhat. Kadang ada kakaknya yang mungkin nggak pernah ngajarin kayak gitu, nah itu curhat ke kita. Terus mereka ngobrol kegiatan apa tadi di sekolah, kegiatan apa sama teman-teman kayak gitu. Sering ngobrol kayak gitu. Mungkin itu juga ya yang bikin anak-anak itu merasa nyaman untuk belajar di sini ya. Bagus ini kayaknya perlu dicoba ya kalau di rumah ya. Tapi kan kadang juga gitu kalau ngajarin anak-anak ya, kita ibu-ibu, mama-mama nih emang harus sabar banget. Itu ada yang udah capek. Iya. Harus rumah ya kan. Kadang ini ya mungkin saya tidak bisa mengambil kesimpulan ya Mbak, bagaimana orang tua sekarang mendidik. Saya pun juga belum menjadi orang tua. Jadinya saya juga masih banyak harus belajar. Mungkin memang sabar itu tadi kunci dari segala kunci. Iya, karena banyak orang tua apalagi di masa pandemi ini yang nggak sabar ngajarin anaknya. Oke. Nah itu menarik sekali nih. Iya. Gimana itu waktu pandemi itu? Kegiatan di sini juga masih tetap berjalan? Iya, masih tetap berjalan. Awal-awal pandemi ketika belum meningkat COVID-nya itu masih berjalan, tapi ketika COVID di sekitar sini banyak warga yang terkena, kita tutup sementara. Memang waktu itu banyak orang tua yang curhat ke kita juga, Mbak anakku kayak gitu, angel banget di konsinau kayak gitu. Terus sampai nangis-nangis, sampai kadang datang ke sini dipaksa orang tua suruh belajar. Tapi saya nggak mau dengan sistem pemaksaan. Jadinya saya memberikan pengertian ke orang tua, Bu, apabila anak saat ini belum mau belajar, jangan dipaksa.
malah nanti ilmunya nggak keserap, nggak masuk. Gitu. Saya ngasih pengertian itu ke orang tua, kalau memang anaknya capek, anaknya nggak mau, moodnya baru nggak bagus, jangan disuruh untuk belajar. Biarkan anak itu nanti tuh ada masanya sendiri untuk dia itu mau belajar. Jadi tanpa ada pemaksaan. Oke, Masya Allah sekali ya. Terus sekarang udah ada berapa tentor Mbak di sini yang Di bantuin sini Mbak? ada 4 4. Termasuk Mbak? 5 sama saya. Masya Allah. Dan sudah berapa anak-anak sejauh ini 30-an? Atau nambah nih malahan? Awal-awal itu hampir 60 anak. Awal-awal? Iya. Masya Allah. Kita awal itu membuka sebelum pandemi ya Mbak, membuka itu satu kelas 15 anak. Itu dibagi ya? Iya. Ada 6 kelas, jadi satu hari itu ada 2 kelas. Ada kelas sore, ada kelas malam. Jadinya yang kelas malam itu biasanya yang kelas atas. Kita nyebutnya kelas 4, 5, 6 itu kelas atas. Ya, kelas bawah itu kelas 1, 2, 3. Itu kelas 1, 2, 3 sore, kelas 4, 5, 6 setelah maghrib. Jadi mereka maghrib bareng-bareng dulu di sini. Nanti Isya juga bareng-bareng di sini, habis itu nanti mereka pulang. Ya, menyenangkan ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sejauh ini. Tapi setelah pandemi menyusut. Ya, karena mungkin mereka juga banyak orang tua yang masih parno dengan keramaian mungkin, dengan mungkin anaknya juga jangan rame-rame dulu, nanti tidak tertular atau apa. Jadi mungkin, dan saya juga mengatakan pandemi ini satu kelas hanya 5 orang. Jadinya hanya 30 orang. 30 anak-anaknya. 30 anak. Tapi dari visi yang tadi sudah disampaikan ya, pada intinya adalah kita ingin memberikan edukasi kepada anak-anak yang menyenangkan, tanpa tuntutan, bahkan menjadi tempat buat anak-anak berbagi cerita, menjadi tempat orang tua juga ya, untuk terus belajar juga gitu. Apa sih harapan dari Mbak Tika sendiri untuk Guci Prestasi ini? Harapan saya yang pertama, Guci Prestasi harus bisa tetap jalan ya Mbak. Ada ataupun nggak adanya saya mungkin itu harus tetap bisa jalan, karena saya juga memberikan maksudnya motivasi terus ke tentor-tentor supaya kegiatan yang bermanfaat ini harus tetap bisa dijalankan. Karena memang salah satu amal jariah juga buat kita kan Mbak, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang kita bagi. Gitu. Jadi harapannya semoga anak-anak juga yang belajar di sini, ya saya tidak menuntut lebih untuk menjadi anak yang sesuai yang dicita-citakan, yang penting menjadi anak yang baik, baik secara keseluruhan. Berarti kalau misalnya ya kita udah berjalan 6 tahun ya Guci Prestasi, artinya ada anak-anak yang dia udah selesai di sekolah dasar. Udah, kita sudah meluluskan 5 generasi. Masya Allah. 5 kelulusan. Dan kadang masih main-main ke sini mereka? Masih main ke sini. Kadang kalau mereka pengen pinjam buku ya udah silahkan pinjam gitu. Masih main ke sini, masih komunikasi. Kadang kalau kita mau ada field trip, kadang kan kita field tripnya deket-deket sini aja Mbak. Jadi kayak cuman sepedaan bareng, bawa bekal, terus nanti makan di mana kayak gitu. Mereka juga masih kadang suka ikut, kadang kita yang ngajak. Mbak Tika, kita ini kan berada di fase atau zaman yang memang terus berkembang ya. Apalagi dengan anak-anak, aku jadi tertarik tadi yang cerita kalau anak-anak itu sekarang nggak sekarang ya, emang dari dulu ya, rasa ingin tahunya ketahuan anak itu sangat tinggi sekali ya kan. Karena memang itu adalah fase eksplorasi mereka di usia-usia tersebut gitu. Nah, untuk Mbak Tika sendiri nih, menurut Mbak gimana sih dunia anak-anak zaman kita dulu? Kan beda banget ya dari sangat kan dari zaman kita dulu sampai zaman sekarang ini. Zaman kita dulu tuh masih main lompat tali ya Mbak. Oh iya dong. Masih main peta umpet kalau malam. Saya sore nggak belajar, sore main. Bener. Saya juga main Mbak, nyari ikan apa itu Mbak, kecil-kecil yang di sawah itu, malah jarang belajar kayaknya. Iya, jarang belajar udah bisa dengan sendirinya mungkin ya. Ya. Terus kadang kalau malam padang bulan kayak gitu, kita main peta umpet. Seru banget ya. Beda banget ya sekarang. Lebih ke kayak serius gitu ya Mbak. Kalau sekarang itu ya, karena memang anak sekarang tuh gimana ya Mbak,
kalau dia dihalus dia nggak bisa, dia dikasar dia semakin kayak wah kayak gitu, semakin nggak bisa. Tapi kalau nggak dikasih tahu ya mereka bakalan nggak tahu kayak gitu. Jadi mungkin memang dilema bagi kita pendidik ya istilahnya ataupun calon orang tua, karena anak-anak sekarang memang agak susah. Jadinya kalau di Puji Prestasi sendiri pendekatannya memang mereka harus diajak ceritanya itu cerita yang berisi kayak gitu. Misalnya kayak pendidikan seks usia dini. Itu sangat penting sekali ya. Mereka di SD sama sekali nggak diberitahu. Di sekolah tempat dia belajar formalnya ya. Formalnya tidak diberitahu, apalagi pandemi ini. Mereka semua penuh di rumah. Bahkan orang tua pun sebagian orang tua mungkin merasa tabu untuk menjelaskan hal itu. Betul. Karena yang sekarang memang itu sih Mbak yang sekarang kita baru galakkan di sini, pendidikan seks usia dini. Itu ya contohnya mungkin sederhananya anggota tubuh mana nih yang nggak boleh disentuh sama orang lain kecuali ibu, kecuali orang tua kayak gitu. Bagian-bagian tubuh mana kita memberikan contoh gitu. Kita memberikan tahu ini loh bagian ini yang nggak boleh disentuh orang lain. Ketika kalian sentuh, kalian harus punya kata-kata maupun argumen untuk nggak boleh nih. Saya nggak boleh disentuh bagian ini gitu. Kadang kalau untuk anak yang kelas atas ya Mbak, kita kan sudah tahu ini bagian-bagian tubuh. Tapi kalau untuk anak-anak yang kelas bawah, kelas 1, 2, 3, saya kadang memakai balon, memakai properti itu untuk memberikan contoh. Ini anggota badan apa yang seperti ini nggak boleh dicontoh, nggak boleh disentuh kayak gitu. Ya, terus nanti saya juga memberi tahunya itu untuk organ-organ yang ada di tubuh laki-laki maupun perempuan itu dengan nama aslinya, jadi bukan nama sebutan. Bukan nama istilah juga kan ya? Bukan istilah juga, tapi dengan nama yang sebenarnya, nama-nama ilmiah yang sebenarnya. Kenapa lebih fokusnya ya saat ini kan yang dikejar-kejarkan? Kenapa memilih hal itu Mbak, ilmu tentang sex education kepada anak-anak? Karena gimana ya Mbak, kalau saya zaman sekarang luar biasanya itu tuh ngeri sekali Mbak. Jadi anak-anak mengenal pacaran seusia sekolah dasar, bahkan kelas 4 tuh ada yang curhat ke saya ini kayak gitu pacaran dengan ini kayak gitu. Dia pacaran apa? Dan saya bilang gitu. Mereka juga nggak tahu apa dia itu pacaran. Dia 26 tahun jomblo. Saya 28 tahun Mbak jomblo. Nah itu kadang saya juga kadang temennya ajak-ajakan, Mbak tadi di sekolah ini loh pacaran sama ini, berduaan sama ini kayak gitu. Langsung melotot kayak gitu kan Mbak. Terus saya ngobrol nih, apa bener nggak? Nah gimana? Kok bisa kayak gitu? Enggak Mbak, itu tadi itu anak-anak masih suka ngeles kayak gitu loh Mbak. Cuman ya setelah itu kita kasih arahan, kita kasih pengertian, Dek. Kalau masih kecil tuh temenan aja kayak gitu. Kita boleh temenan sama siapa aja, nggak ada yang larang. Asalkan kita tahu batasan kayak gitu. Kita harus baik sama siapapun, berteman sama siapapun, tapi jangan macam-macam dulu ya kayak gitu. Itu kayak ya ampun. Ya kalau anak apalagi sekarang kan Mbak kelas 4, 5, 6 sudah haid ya. Sudah banyak yang haid, anak-anak itu udah beda ya. Orang yang kalau memang perempuan sudah haid, yang anak sekecil itu pikirannya juga sudah sudah mungkin dewasa juga. Lebih luas lah. Ya lebih luas juga, apalagi didukung dengan sosial media yang tidak ada filter. Dan orang tua kadang juga kurang mengkontrol hal itu ya. Orang tua kurang kontrol. Nah itu karena ya itu sebabnya kita menggencarkan sex education sejak dini, dan mungkin latar belakang saya juga kerja di bagian itu juga ya Mbak. Jadinya nah nih keren sekali ya memang narasumber kita ini. Saya ngurusin keluarga berencana, tapi saya belum berencana. Semoga disemogakan. Amin. Ini nanti banyak yang ngaminin, insya Allah bentar lagi kita dapat undangan. Amin. Oke.
Ya, jadi memang di background pekerjaan saya ngurusnya dari remaja juga. Jadinya ada kegiatan yang namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah itu saya juga pembina di situ di Kapanewon. Dan saya juga sering sex education di sekolah-sekolah. Ya, ketika tahun ajaran baru itu saya masuk di sekolah SMP. Itu saya memberikan sex education. Di tahun ajaran. Nah, sex education itu kan kita tadi bilang ya, emang masih sangat tabu sekali di masyarakat kita ini ya, sangat tabu kayak sampai sekarang pun masih tabu. Nah itu tuh itu sesuatu hal yang menantang dan apa ya, menguji kita gitu, gimana biar orang itu open mind, bahan tertawaan. Nah ya kan masih jadi hal ejek-ejekan kayak gitu tuh kan. Gimana itu Mbak Tika bisa menyelesaikan atau menjadikan itu bukan sebuah problem yang aduh ini kayaknya maju mundur gitu kalau misalnya mau menyampaikan hal tersebut. Karena kalau saya pribadi, karena itu menurut saya pribadi sangat penting, saya harus sampaikan. Selama itu benar, nggak ada keraguan Selama itu benar, nggak ada keraguan dan saya tahu maksudnya apa yang harus saya sampaikan, saya tahu harus saya sampaikan. Karena memang itu ilmu. Jadinya yang mereka memang harus tahu. Apalagi anak-anak SMP, Mbak. Kenapa nih? Anak SD yang masuk SMP, masa transisi masa kayak transisi gitu. banget, gaya-gaya mencari jati diri. Ya itu kalau dimasukin seperti itu, mereka tertawa, nggak dengerin, malah kadang ngejek-ngejek, malah kadang tanya-tanya hal yang nggak pantas kayak gitu. Ya kita tidak boleh terbawa dengan suasana itu ketika saya menyampaikan. Jadi kita harus menyampaikan secara serius kalau untuk hal itu, kalau untuk anak-anak SMP. Nah, ini kan sekarang memang banyak ya edukasi dan juga konseling, bukan konseling ya, tapi lebih ke demo ya. Konseling, lebih banyak ke konseling ya, dan itu arahnya pun nggak cuma ke keluarga, tetapi juga ke anak-anak gitu ya. Berarti kan ada tanda kutip bahwa keluarga berencana di Indonesia itu tidak baik-baik saja, ya kan? Iya. Emang emang apa sih yang menjadi problem-problem? Kalau yang menjadi problem saat ini mungkin pernikahan dini itu, Mbak. Masih tinggi ya? Masih sangat tinggi. Bahkan di masa pandemi itu semakin tinggi. Iya, karena anak-anak udah malas sekolah. Udah deh nikah aja. Serius ini? Iya Mbak, serius. Di Kabupaten Sleman pun naiknya drastis sekali pernikahan dini. Usia nikah. Usia SMP kelas 1, kelas 2. Serius? Iya. Iya Mbak, kadang saya yang nggak habis pikir, saya kan suka ngisi catin gitu ya Mbak, calon pengantin. Oke. Bimbingan pranikah. Meski kadang saya gemeteran juga, ini saya belum nikah tapi ngisi pembelajaran pranikah. Mereka seusia dini itu menikah, tapi bagaimana proses hukum untuk ininya? Jadi kayak ada dispensasi gitu sih Mbak. Jadi kadang saya juga bingung sama pemerintah ya, nggak tahu ini kok anak waktu itu saya nemuin catin usia 16 tuh yang cowok, 15 yang cewek. Sehari-hari ngapain Dek? Saya bilang gitu. Saya masih main Mbak, kayak gitu. Terus mbaknya, saya juga masih main Mbak, ikut ini. Main kemana? Ya sehari-hari main aja, nongkrong. Tapi dia udah ikut pranikah Mbak, udah ikut catin kayak gitu. Tapi memang ada dispensasi khusus sih ya dari pemerintah, dari pengadilan negeri. Untuk anak yang memang sudah hamil duluan, itu ada dispensasi khusus supaya dia bisa nikah. Nah itu yang mungkin tingginya pernikahan dini di Indonesia itu karena ya sudah terjadi. Nggak apa-apa lah nikah dini, toh juga nanti bisa nikah karena dapat dispensasi kayak gitu Mbak. Karena takut nanti, mungkin berpikir juga karena takut terjadi hal-hal yang... Ya mungkin kalau memang dalam Islam sih memang mungkin nunggu melahirkan dulu ya Mbak, cuman yang terjadi di lapangan sangat terbalik dengan hal itu.
Dan mereka kan untuk pengetahuan secara kesehatan pun di umur 15, 14 kan juga mereka belum tahu ini kalau hamil anaknya harus diapain kayak gitu. Merawatnya kan. gimana? Merawatnya harus diapain seperti itu. Nah, itu bahkan menjaga kesehatan ibu hamil juga belum paham, pasangannya juga belum paham gitu kan. Jadinya banyak anak yang sekarang ini stunting juga teman. Betul sekali, betul. Jadi gizi kronis ya. Iya, itu sesuatu hal yang miris ya. Padahal kan dan di Indonesia tinggi sekali. Betul. Kita masuk 10 besar loh. Iya, betul sekali. Padahal kan, soalnya aku dulu pernah ikut juga kayak pendampingan daerah-daerah stunting. Jadi aku kebetulan kan emang lahir di Demak. Demak itu salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang angka stuntingnya cukup tinggi. Iya, 11-12 sama Jogja juga. Nah itu. Ya, maksudnya yang bikin kita miris itu adalah kita negara yang kaya. Iya. Tetapi masih bisa terjadi stunting ya. Ini kayaknya kita seru juga ya kita bahas stunting ini ya. Karena kita mau dapat bonus demografis. Benar nggak sih? Iya, demografi. Tetapi ternyata kita tidak mempersiapkan bonus tersebut dengan baik gitu. Jadi kan ini memang harus dipersiapkan dengan baik dimulai dari keluarga. Iya. Memang semuanya sekolah pertama dan paling utama itu keluarga. Itu emang benar ya Mbak. Jadinya memang dari anak-anak tentunya. Kalau misalkan kita ngisinya dari tengah-tengah itu sama aja. Nanti tengah-tengah itu maksudnya usia remaja. Usia remaja, usia 16 sama aja. Jadi memang harus dari benih ya Mbak. Kalau kita memberikan pupuk itu memang harus dari benih, bahkan dari dalam kandungan. Jadinya anak-anak yang SMP ini yang nggak tahu apa sih itu kok nanti kalau misalkan kan kebanyakan gini Mbak, anak-anak yang nggak tahu sekarang tuh gini, kita berhubungan nih. Berhubungan apa? berhubungan nih anak-anak, berhubungan yang belum semestinya. Suami istri yang belum semestinya. Anak-anak nggak tahu, ada yang nggak tahu kalau nanti tuh hasilnya bakalan hamil kayak gitu. Serius? Iya, ada yang nggak tahu, makanya mereka seperti itu. Iya. Ya, makanya itu yang saya temuin di lapangan, mereka melakukan hal itu, tapi nggak tahu kalau hasilnya tuh seperti itu kayak gitu. Jadinya pemahaman tentang sex education itu tuh sangat penting. Bahkan stunting pun sangat penting juga karena kasus keguguran yang terjadi itu kan juga karena si orang tua ini nggak paham bagaimana kesehatan selama kehamilan. Mereka nggak paham karena mereka masih kecil. Iya, belum nyampe kan ya pikirannya sampai ke situ. Dan ditambah mungkin juga pendidikan yang atau ilmu yang turun temurun. Misalnya orang tua mereka ini loh nanti kalau hamil itu begini begitu. Iya. Yang nyatanya benar. Nggak semua itu walaupun emang nyatanya dia sehat-sehat aja, katanya kamu bisa lahir gitu, tapi pada kenyataannya itu kan juga ada dampak atau efek sampingnya ya. Iya. Ya memang cara didik orang tua di zaman yang dulu sekarang itu kan tentunya beda ya Mbak. Oke. Iya. Jadinya kayak misalkan didiklah anakmu di zamanmu kayak gitu kan. Iya. Ya kayak gitu kan. Jadi kalau kita samakan pendidikan, misalkan saya punya orang tua nih. Orang tua saya menyamakan pendidikan sama kayak orang tua saya, simbah kakek saya yang dulu. Terus orang tua saya mendidik saya dengan hal yang sama. Itu kayaknya suatu hal yang nggak mungkin juga. Walaupun memang mungkin ada 1-2 nilai yang memang harus dicontoh. Tapi nggak sepenuhnya pendidikan yang turun-temurun itu juga harus dilakukan ke anak yang sekarang gitu. Karena beda jauh banget anak sekarang tuh susah gitu. Kalau di ini tuh susah juga kalau dikasih tahu yang terlalu serius tuh susah. Kalau yang terlalu enteng juga. Tapi Mbak lebih banyak ke ini ya pendekatan atau memberikan edukasinya itu ke anak-anak ya atau juga keluarga juga?
Kalau saya basicnya ke anak-anak sama remaja, Mbak. Oh gitu. Iya. Kalau ke orang tua mungkin saya belum menjurus ke itu kecuali memang kalau sudah menikah ya. Nah, itu karena mungkin di tempat kerja saya mungkin juga kalau masih belum menikah juga konsennya ke anak-anak. Oke. Tapi memang kebanyakan yang Mbak temuin itu dia benar-benar nol sekali mendapatkan edukasi tentang parenting, kemudian ilmu pranikah dan sebagainya kayak gitu. Ada yang nol, ada yang sudah setengah, ada yang udah tahu banget sampai kelewat batas. Oh iya? Itu cara taunya dari mana? Nah itu anak-anak sekarang tuh luar biasanya itu Mbak. Mereka sudah tahu sebelum kita memberitahu kayak gitu. Jadinya kadang ada yang memang anak-anak yang memang benar-benar nggak tahu. Ada yang udah tahu tapi mereka malu untuk mengutarakan. Misalnya? Kayak Mbak saya udah tahu kalau perlakuan seperti ini akan akibatnya kayak gini kayak gitu. Saya tahu Mbak bagian-bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh. Terus saya tahu juga Mbak terus tentang beberapa apa ya Mbak pernikahan dini, narkoba dan lain sebagainya yang itu tuh hubungannya dengan kesehatan remaja kayak gitu. Cuman mereka malu untuk memberikan info itu ke temannya. Karena merasa tabu ya? Iya, karena merasa tabu. Padahal itu kan penting juga. Karena diberitahukan ke teman-teman yang lain, kalau misalkan kita nggak nyampe memberitahu ke mereka kan, si yang tahu ini harusnya disampaikan. Gitu. Nah mereka takutnya karena nanti nggak diejek sama temennya, nanti terus dijauhin sama temennya, terus nanti nggak kayak apa itu Mbak, terus kamu ngomong apa sih kayak saru gitu. Kalau biasanya saru jorok gitu ya. Iya, terus nggak penting kayak gitu. Tapi ada nggak pernah ketemu Mbak Tika ini pengalaman saat melakukan konseling seperti itu? Itu konselingnya berarti secara skala besar atau ada kayak apa namanya bukan fase ya, tapi momen kayak face to face gitu? Kalau face to face ada juga tapi nggak banyak. Tapi lebih banyaknya mereka via WhatsApp. Karena mereka ada remaja yang tidak sampai mengutarakannya secara mungkin langsung. Merasa itu privasi kayak gitu. Jadi mereka lewat WhatsApp, kadang telepon via WhatsApp. 24 jam menerima? Tidak juga Mbak. Ya enggak, ya waktu-waktu tertentu. Kalau misalkan baru luang kayak gitu, kadang saya ajak ngobrol keluar kayak gitu kemana. Ayo kita sambil minum apa kayak gitu. Serius sampai sejauh itu? Iya, sampai sejauh itu Mbak saya. Ada cerita yang bikin Mbak Tika tuh sampai istilahnya tuh mau marah juga nggak bisa, tapi juga tersentuh gitu? Iya, sering. Iya. Apa? Misalnya? Banyak kan perempuan ya? Banyak kan perempuan. Sejauh ini perempuan. Sejauh ini ya? Laki-laki jarang ya? Jarang. Konsultasi juga jarang ya? Kayaknya hampir sejauh ini belum pernah. Nah itu ada cerita menarik apa nih Mbak Tika? Cerita menariknya macam-macam Mbak, banyak sekali. Kasus-kasus mereka yang mungkin ya dengan orang tua, dengan teman sebaya, dengan kakak kelas yang hampir mau seperti itu berhubungan suami istri mungkin. Tapi saya sulit mencerna ini. Maksudnya dia anak SMP. Untungnya langsung konsultasi kayak gitu. Maksudnya untungnya si anak ini tuh tahu di mana dia harus bercerita. Kalau dia nggak tahu di mana dia harus bercerita, udah. Itu masuk ke kekerasan atau pelecehan nggak sih seperti itu? Masuknya ke pelecehan, lebih ke pelecehan. Jadi si anak ini nggak berani ngomong ke orang tua waktu itu, beraninya ngomongnya ke saya, ceritanya ke saya. Diperlakukan seperti itu oleh kakak kelas SMP? Iya, jadinya tapi si anak ini tuh tipenya pendiam kayak gitu, pendiam. Tapi ceritanya beraninya ke saya, terus ya cerita face to face. Sering dibully, sering seperti ini, terus sering diejek, terus habis itu dia cerita keadaannya, saya tenangkan dulu, kayak gitu. Tenangkan dulu, saya kasih pengertian, terus pokoknya jangan takut, gitu. Karena dia masih satu kelas, gitu.
jangan takut, tapi kamu juga harus ada sisi pemberaninya. Ketika kamu diajak yang macam-macam, kamu berani untuk menolak. Berarti ini aku juga baru tahu ya, maksudnya, dan terenyuh juga ya. Berarti benar ya, bahwa memang sekolah itu tempat belajar, tapi ternyata memang masih banyak kasus-kasus yang seperti itu, dan lucunya yang perlu kita kritisi gitu. Korban, ya, itu sebetulnya korban. Ya. Bingung harus menyampaikan ke siapa, harus bertanya ke siapa. Bahkan kasus yang tadi diceritakan pun mau bilang ke orang tua juga takut gitu. Nah ini berarti menurut Mbak Tika sendiri ini gimana nih kita memulai atau menarik atau menghentikan benang kusut ini? Karena juga ini salah satu persoalan yang berat ya Mbak? Berat, gitu. Untuk apa ya Mbak solusinya? Kalau dari saya pribadi itu ya, apa yang bisa saya perbuat dulu deh kayak gitu. Maksudnya nggak harus berdampak besar dulu kayak gitu. Dari hal yang sederhana dulu aja deh, kayak misalkan kalau saya pas datang ke sekolah-sekolah kayak gitu, kalau saya si anak ini mau tak beritahu ya saya kasih tahu. Tapi kalau seandainya dari awal dia sudah kayak nggak mau dengerin nih, ya udah terserah kayak gitu. Jadi saya kalau sekarang itu saya ngasih tahu yang mau saya kasih tahu. Iya, saya beritahu ilmunya itu sama orang yang mau nerima kayak gitu. Soalnya percuma juga Mbak sama misalkan anak-anak yang saya kasih info tapi dia nggak mau nerima, sama aja masuk kuping kanan keluar kuping kiri juga. Iya. Berarti ini ya emang banyak sekali orang tua yang belum memberikan seks edukasi itu ya kepada anak-anak. Sejauh ini masih kurang sih Mbak. Kalau saya persentase mungkin 85%. Di lingkungan kecamatan mungkin ya. Di Sleman sendiri ya. Sleman ya. Itu banyak orang tua yang belum memberikan sex education ke anak-anaknya. Jadinya ya sepenuhnya pembelajaran yang mereka tahu ya di sekolah kayak gitu. Padahal kan waktu mereka banyak di rumah daripada di sekolah. Ya. Harusnya mereka banyak mendapat ilmunya di rumah daripada di sekolah. Oke. Berarti padahal hal-hal kayak gini tuh tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Iya. Nah, dimanapun bisa terjadi ya. Makanya menyiapkan sedini mungkin itu sangat penting sekali ya, Mbak Tika. Sangat penting. Ini menarik nih. Bahkan sampai udah yang sejauh itu. Udah ada yang juga melakukan, udah ada yang cerita juga ke saya. Dan itu banyak kan perempuannya. Perempuan Mbak. Memang korbannya memang banyak kan perempuan ya. Ada Mbak kasusnya laki-laki juga. Ya. Apa ya tadi Mbak Tika bilang juga, ya kita orang-orang yang mungkin merasa terketuk hatinya, kita bisa melakukan sesuai apa yang bisa kita lakukan gitu. Tapi secara garis besarnya mungkin Mbak Tika bisa menyampaikan di sini ya, apa yang harus kita persiapkan, terutama bagi orang tua ya yang sudah punya anak. Bahkan kan kekerasan seperti ini kan tidak hanya terjadi pada anak-anak usia remaja, bahkan anak-anak pun sudah juga banyak yang mengalami hal-hal kayak gitu. Nah mungkin di sini Mbak Tika bisa sedikit memberikan. Nanti kalau diberikan ke orang tua dikira menggurui Mbak. Oh enggak, ini iya untuk generasi remaja mungkin ya, untuk generasi apa yang masih anak-anak muda mungkin ya. Nah itu karena kalau pola asuh itu nggak ada yang hakiki sih Mbak. Oh betul. Iya kan, ilmu parenting itu nggak ada yang hakiki ataupun paten kayak gitu nggak ada. Jadi tiap orang tua itu mempunyai pola asuh yang berbeda-beda. Ya jadinya mungkin untuk generasi muda aja ya. Untuk generasi muda mungkin kayak
lebih fokus ke mencari ilmu yang bermanfaat aja kayak gitu, untuk berkarya, untuk mencari hal-hal yang baik, terus mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif itu sangat besar pengaruhnya supaya kita nggak terjerumus pada hal itu. Iya. Jadi lebih ke kegiatan yang lebih baik, positif kayak gitu. Nah, tapi ini juga menarik juga ya, karena kita mempunyai motivasi atau anak-anak yang mempunyai motivasi seperti itu, dia juga perlu mempunyai support system yang baik juga ya. Dan itu memang dimulai dari keluarga. Iya. Gitu. Makanya ini menjadi siklus yang harus diperhatikan. Jadi dari keluarga. Nah, dari keluarga itu juga harus terlahir dari orang tua atau pasangan yang pertama dia kuat mentalnya, dia juga udah punya ilmu tentang bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana menjadi orang tua yang baik kayak gitu. Kalau itunya ilmu-ilmu tersebut sudah tercukupi, insya Allah juga akan melahirkan generasi-generasi yang baik juga gitu. Karena lingkungan kita juga bisa dibilang gak baik-baik aja. Bener gak sih Mbak Tika? Baik-baik saja ya. Bener gak sih Mbak Tika? Atau ini cuman omong kosong gitu? Enggak sih Mbak, emang kenyataannya seperti itu. Jadi bukan isu ya. Okay. Emang kenyataannya seperti itu kan ya. Kayak gunung es sih ya Mbak. Jadi yang terlihat dikit, yang nggak kelihatan lebih gede. Kayak gitu. Emang yang apa ya namanya? Yang terlihat udah maksudnya yang terlihat teratur kayak gitu itu sebenarnya cuma berapa persennya sama yang enggak kita tahu kayak gitu kelihatan. Ya semoga dari Guci Prestasi ini ya, dimulai dari Guci Prestasi ini bisa melahirkan atau membentuk anak-anak yang dia itu bahagia dulu intinya. Bahagia, dia berkarakter, yang nantinya dia setelah keluar dari sini ya dia bisa mengamalkan itu. Apalagi juga orang tua pun ditarik gitu untuk melek gini loh, mendampingin anak tuh kayak gini, apalagi di fase-fase mereka untuk belajar gitu. Jangan menganggap anak itu belajar harus kalau anak-anak sekarang nggak bisa ya Mbak untuk dapat apa yang mereka tahu tuh dengan sendirinya. Kalau mungkin masih taraf SD, SMP, SMA memang kita harus bimbing. Tapi kalau kita udah di perguruan tinggi nih misalkan, kita memang harus cari ilmu sendiri ya kan. Nah itu kalau masih SD, SMP itu memang butuh peran orang tua banget di situ. Jadi malah jangan dilepaskan, malah jangan mereka explore kayak gitu. Nah, tetap harus benar dibimbing. Nah ini kan Mbak Tika kan latar belakangnya pendidikan ya berarti ya. Kalau dari pengamatan Mbak Tika sendiri nih, kalau kita udah dewasa itu biasanya kita kan nyari ilmu secara otodidak bisa ya, mandiri sebisa. Intinya nggak perlu ada pendampingan gitu. Nah untuk bisa mendapatkan itu artinya kan biar apa yang kita pelajari itu nggak sesumbar gitu loh. Artinya dari masa kecil itu ada poin-poin yang memang harus kita ajarkan dan itu poin dasar banget lah ibaratnya. Itu kira-kira ilmu apa aja nih Mbak Tika? Kalau di Guci Prestasi atau dari pribadi saya sendiri? Di Guci Prestasi dan ya Guci Prestasi dulu aja deh. Kalau dari Guci Prestasi ya, kalau dari sini saya selalu mengingatkan tentang ilmu-ilmu, maksudnya ilmu-ilmu mereka yang ilmu-ilmu yang positif gitulah istilahnya. Dan mungkin yang belajar di sini juga sebagian besar Muslim ya. Jadinya saya selalu mengingatkan mereka untuk ketika maghrib ya kita sholat bareng. Dengan hal itu, dengan hal sekecil itu mungkin sederhana itu sudah memberikan mereka ilmu kayak gitu. Itu kalau untuk uji prestasi ya. Jadinya selain belajar yang mata pelajaran, saya juga memberikan ilmu-ilmu, maksudnya kayak memberikan apa ya Mbak istilahnya kalau sekarang kayak mutiara, kata-kata mutiara mungkin ya, pendidikan maksudnya karakter pendidikan karakter. Kalau misalkan karena bapak saya juga guru, jadinya juga kadang memberitahu anak-anak, oh ya kalau
belajar itu jangan sambil lari-lari, atau kalau belajar itu ya didengerin kayak gitu Mbak. Maksudnya ya ilmu-ilmu pemberitahuan yang sedikit-sedikit dari Bapak juga ikut andil di sini. Berarti secara nggak langsung nih Mbak Tika mendapatkan support system dari orang tua ya? Iya, alhamdulillah Bapak Ibu mensupport sekali. Karena emang suka pendidikan juga ya salah satunya. Oke, aku benar-benar berterima kasih banyak. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol banyak nih ya tentang mulai dari pendidikan anak, hal-hal yang menjadi permasalahan krusial yang terjadi di dunia anak-anak remaja seperti itu. Karena di tutur mama sendiri itu kadang banyak sekali yang orang tua bertanya, misalnya gimana sih cara membangun kedekatan anak di usia-usia remaja gitu. Karena emang anak-anak usia remaja tuh unik banget ya. Sangat unik gitu karena dia terjadi transisi yang cukup signifikan gitu. Kadang anak-anak yang dulu sama orang tua itu dekat, apalagi sekarang juga ditambah kondisi perkembangan zaman yang beda jauh lah dengan gitu. Jadi banyak sekali orang tua yang bilang gimana sih caranya membangun kedekatan orang tua dengan anak yang udah masuk usia remaja. Saya udah berusaha berbicara lembut, tapi nggak kayak tadi yang Mbak Tika keluhkan, tapi kayak nggak memang anak yang sekarang tuh ya Mbak. Ya kalau dikasih kasar mereka nggak mau, semakin mental nantinya ya. Kalau nggak dikasih tahu mereka semakin nggak tahu juga. Tapi kalau dilembut juga mereka nggak mau dengar juga. Jadinya mungkin memang pendekatannya itu melihat mood anak-anak kalau sekarang. Terutama remaja ya? Terutama remaja. Melihat mood mereka. Ketika mereka itu kok senang diajak ngobrol waktunya, nah itu kesempatan buat kita. Kita ajak ngobrol terus kalau misalkan mereka moodnya baru bagus. Karena memang melihat mood mereka kalau sekarang Mbak, jadinya enggak, mungkin waktu kita masih kecil dulu, oh enggak ada angin, enggak ada hujan, dimarahin kayak gitu. Jadi kasih tahu sama orang tua, cuman kita ya terima-terima aja mungkin ya. Tapi kalau sekarang enggak bisa seperti itu. Jadi tetap melihat mood mereka. Soalnya kalau nggak melihat itu susah buat mereka untuk menerima. Benar nggak sih kalau di usia-usia tersebut tuh mereka atau anak-anak di usia tersebut ataupun remaja di usia tersebut tuh mereka cenderung lebih senang untuk didengarkan. Iya, mereka lebih senang didengarkan dan mereka lebih senang cerita juga. Itu salah satu kunci ya, biar kita bisa membangun kedekatan kepada mereka. Iya, jadi mereka sebenarnya senang ngobrol, apalagi anak-anak SD di sini, yang rata-rata kelas 1 sampai kelas 6, mereka senang banget cerita, senang banget didengar sebenarnya. Tapi mereka nggak punya waktu, siapa yang mau dengerin aku ketika orang tuanya sibuk semua. Ya udah mereka dengernya, maksudnya mereka ceritanya ya ke sini gitu. Dan belum sempat cerita udah dimarah-marahin. Iya, belum sempat cerita udah dimarahin. Belum sempat cerita udah sibuk mungkin ya orang tua. Jadi mereka di umur-umur segitu, umur 17 sampai 12 tuh senang cerita dan senang didengar. Oke, ini menjadi poin penting ya buat mama papa juga gitu, bahwa emang kalau kita ingin membangun hubungan yang dekat dengan anak-anak kita ya mulailah dari menjadi pendengar yang baik ya. Kayak gitu. Oke, Mbak Tika, aku terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan buat berkunjung ke sini. Sayang sekali ya ini waktu anak-anak sudah libur ya. Iya. Udah mulai terima rapot dan besok minggu depan udah mulai libur. Oke, biasanya kalau anak-anak manggil Mbak Tika, Kak Tika, Mbak Tika ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi tontonan atau hiburan juga ya buat adik-adik nanti yang melihat kakak mentornya gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih ada tutur yang ingin disampaikan Mbak Tika buat fokusnya berarti anak-anak ya Mbak Tika ya? Iya. Atau ke orang tuanya atau buat anak-anaknya? Keseluruhan aja sih Mbak. Oke, boleh silakan. Iya. Untuk semuanya ya, baik mungkin orang tua, calon orang tua ataupun anak-anak, remaja bahkan usia dewasa mungkin
Untuk saat ini lebih banyak mencari ilmu, lebih banyak berkarya di hal-hal yang positif, dan jangan lupa untuk selalu menguatkan spiritualnya. Spiritual dan emosional. Spiritual emosional. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak Tika ya. Sudah mau ngobrol-ngobrol nih dan berbagi ilmu bersama Tutur Mama. Semoga ya obrolan kita ini, tutur-tutur yang sudah tersampaikan ini bisa menjadi pengingat diri kita sendiri ya. Terutama saling mengingatkan. Terutama untuk diri kita sendiri dulu dan juga mungkin sahabat Tutur Mama, Mama dan Papa semuanya. Oke. Terima kasih. Ya, peluk dulu. Thank you loh Mbak. Aduh.